Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di session kali ini kita udah mulai akan masuk ke DS Tutor. Di kesempatan kali ini akan saya coba bahas atau saya kupas satu persatu. Ada switch atau elektrik di komponen mobil Blazer yang cukup krusial. Dan mungkin rekan-rekan pernah mengalami gejalanya, tapi mungkin belum tahu apa masalahnya atau di mana letak barang tersebut. Kali ini saya akan coba kupas beberapa item ini yang sudah saya siapkan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, teman-teman boleh komen atau misalkan tanya di kolom komentar. Yang pertama saya akan coba review untuk switch dimmer. Nih ya. Ini switch dimmer ini fungsinya adalah untuk pengatur terang redupnya lampu speedometer. Nah, instrumen panel ini berkaitan dengan sikring nomor 2 dan nomor 3 atau ilum di box sikringnya. Nah, ini gejalanya kalau barang tersebut rusak atau barang switch dimmer ini rusak, secara tiba-tiba lampu speedometer semua dalam keadaan mati. Jadi tidak bisa diatur, sehingga pada saat kita berkendara di malam hari mendapat satu kerepotan atau kesusahan karena tidak bisa membaca instrumen panel yang ada di speedometer. Seperti itu. Kalau untuk switch dimmer ini biasanya karena dia terdiri dari filamen seperti ini mungkin elemennya ada yang terbakar atau panas berlebih. Jadi dia sudah tidak bisa menahan untuk penambahan arusnya, makanya dia tiba-tiba bisa mati mendadak. Jadi kalau untuk ini mungkin kalau misalkan mau dicoba dibuka dulu ini baut-bautnya. Nanti di si filamen ini dia akan ada yang kelihatan gosong. Nah, untuk penanggulangan pertamanya mungkin teman-teman boleh coba diamplas dulu, dibersihkan, dan mudah-mudahan bisa hidup kembali. Nah, kalau misalkan tetap seperti itu berarti harus dilakukan penggantian switch dimmernya. Dan switch dimmer ini posisinya ada di panel saklar lampu headlamp. Jadi di samping panel saklar lampu headlamp. Jadi ini saklar lampu headlamp, dan ini di sebelahnya. Untuk part ini kalau barangnya mungkin belum ditemukan yang lokal atau yang persamaan dengan ini, karena memang untuk dari segi soket-soketnya mungkin berbeda dengan mobil yang lain. Jadi yang mobil lain pun menggunakan switch dimmer ini, tapi konsepnya berbeda. Artinya posisi soket dan posisi bentuknya mungkin berbeda. Jadi untuk substitusinya belum ada. Untuk switch dimmer ini memang kalau yang barunya agak sulit didapat, tapi di Padepokan Deskasta mungkin ada beberapa untuk switch dimmer ini yang kondisinya second tapi dalam kondisi normal. Untuk kisaran harganya antara 200.000. Ini yang kedua adalah modul speed sensor. PSS. Nah, PSS atau ini yang teman-teman kenal dengan PWW ya, PWW kalau di bahasanya ini adalah modul speed sensor. Nah, modul speed sensor ini adalah modul untuk pengontrol speed sensor yang berada di transmisi. Di bawahnya ya? Ya, di bawahnya. Nah, kebanyakan teman-teman mungkin mendapati kasus bahwa mobilnya kalau lagi jalan turun gas, direm atau di lampu merah tiba-tiba mati seperti itu. Dan ini indikasinya adalah speed sensor yang bermasalah. Nah, pada saat sudah dilakukan penggantian speed sensor masih seperti itu, nah mungkin tidak banyak yang tahu bahwa modul speed sensor ini juga bisa mengakibatkan hal itu. Salah satunya ditandai dengan tidak jalannya jarum kilometer atau jarum kecepatan di speedometer. Seperti itu. Nah, ini gejala awalnya adalah di gas, dia lagi turun gas tiba-tiba mati, jarum kilometernya tidak jalan. Ini kalau dalamannya ini semacam PCB ya, semacam PCB seperti ini. Coba nanti saya coba buka. Nah, semacam PCB seperti ini dalamannya. Nah, ini seperti ini. PCB ya, kayak begini. Jadi untuk mendeteksinya mungkin di beberapa kasus yang terjadi memang tidak ada terjadi gosong atau apa di sini. Tapi mungkin elemen yang ada di dioda ini dia sudah mulai lemah sehingga dia tidak bisa memberikan atau merespon daripada kinerja speed sensor.
Kalau misalkan teman-teman mau coba perbaiki, ini mungkin kalau untuk sendiri agak riskan atau misalkan agak kurang akurat, mungkin teman-teman bisa bawa ke rekan-rekan yang bergerak di bidang elektro. Seperti itu. Ya, kalau misalkan memang barangnya tersedia, barangnya tidak susah didapat, lebih baik sih diganti. Karena mungkin untuk merepairnya juga memerlukan biaya tidak sedikit. Kalau di bengkel kita ini harganya sekitar 250. 250.000. 250. Dan kalau teman-teman masih bingung ini posisinya di mana, ini ada posisinya di bawah ECU. Jadi ini posisinya di bawah ECU yang posisinya berada di bawah dashboard sebelah kiri atau penumpang depan. Di dalam kabin berarti ya? Di dalam kabin. Posisinya di dalam kabin. Ini yang part ketiga, ini adalah modul central lock. Ini modul central lock. Modul ini sangat vital untuk sistem central lock-nya. Pada saat modul ini dia tidak bekerja, maka central lock tidak berfungsi sama sekali. Artinya jadi dia harus manual, tidak bisa central lock. Modul ini mengatur untuk 4 pintu depan sama pintu belakang. Ini sistem di dalamnya mungkin sama, tapi kalau yang ini dia dicoresin, jadi kecil kemungkinan untuk kita repair. Jadi kalau misalkan ini dia bermasalah, ganti. Dan ini posisinya ada di dashboard dekat setir. Gejala awalnya biasanya gimana, Bah? Misalnya ada satu pintu yang mungkin door lock-nya. Ya, mungkin awalnya dia biasanya central lock kiri dan kanan ya. Kalau central lock-nya kan depan, kiri, dan kanan. Ada salah satu yang mulai tidak berfungsi. Atau efek yang terakhir terjadi fatalnya adalah semua modul di central lock sebagian kanan dia tidak bisa jalan. Dan itu sudah dapat dipastikan semuanya kalau sikringnya tidak bermasalah. Sikringnya itu ada sikring yang berwarna aluminium di box sikring dan tertulis di sana central lock. Dipastikan modul central lock ini yang bermasalah. Jadi untuk pengecekan awal mungkin kita cek sikringnya dulu, Bah ya? Betul. Untuk pengecekan awal kita boleh cek sikringnya yang di central lock yang di bagian box sikring besar seperti aluminium sikringnya. Kalau buat harga ini dibanderol second-nya 150.000. 150.000. Jadi untuk part itu nggak ada yang lokal ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau yang ini dia adalah modul power window. Power window, jadi ini dia fungsinya mengatur daripada instrumen panel yang ada di saklar power window. Dan ini juga sama melayani 4 pintu power window-nya. Dan ini gejalanya udah jelas, power window tidak berfungsi secara total. Power window-nya tidak berfungsi secara total. Kalau dicek sikring power window-nya tidak bermasalah, udah dipastikan modul power window-nya juga yang bermasalah. Dan ini dia posisinya ada di pintu, di rel power window, pintu sebelah kanan depan. Posisinya seperti itu. Kalau di kita ini harganya 200.000. 200.000. Cukup murah ya? Ya, cukup jadi terjangkau juga ya. Nah, jadi kalau repair kalau memang tidak emergensi, lebih baik dicarikan gantinya. Gantinya. Dan itu ori juga, Pak? Ori. Nggak ada yang lokal berarti? Nggak ada. Yang nomor 5 ini adalah switch rem tangan. Jadi ini posisinya dia ada di ujung handle rem tangan. Jadi cara kerjanya dia kalau handle rem tangan ditarik, dia bebas gini. Kalau rem tangan turun, dia gini. Neken lah ya? Neken. Nah, ada juga masalah, Bah, mungkin kan di indikator speedometer kan ada tanda seru tuh. Ya. Itu mungkin masalah di situnya ya? Ya, salah satunya. Jadi suka nyala terus gitu. Salah satunya adalah switch ini bermasalah, ditandai dengan lampu indikator rem tangan yang menyala. Dan ini kadang-kadang jarang luput dari perhatian karena memang kecil dan agak ngumpet posisinya karena dia kehalang sama jok. Untuk itu yang lokal ada, Bah? Apa ori juga sama? Sampai hari ini sih saya belum menemukan untuk yang lokalnya. Jadi masih orian ya? Iya, masih orian. Kalau misalnya diperbaiki, Bah, masih bisa?
Kalau diperbaiki, ini kalau dibongkar, ini hanya posisinya dia ada pair dengan filamennya. Ada pair di sini, ada yang menekan ke filamen ini atau ke soketnya. Jadi kalau masih diperbaiki juga mungkin bisa saja, artinya dibongkar dan mungkin dilihat mana yang terbakar atau mana yang lemah. Kalau misalkan mungkin kan untuk diganti elemennya ya diganti aja, nggak apa-apa. Oke, untuk harga Bah, dibanderol berapa di kita? Kalau di kita ini harganya dibanderol 150.000. 150.000. Nah. Siap. Kalau ini dia resistor AC. Resistor AC. Resistor AC ini posisinya ada di bagian mesin, di boxnya evaporator. Di boxnya evaporator. Dan barang ini fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan AC. Jadi ini ada kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, kecepatan 4. Nah, kalau misalkan barang ini bermasalah atau resistor ini bermasalah, biasanya sudah dipastikan bahwa instrumen AC atau pengatur kecepatan high-low AC di bagian speedometer itu biasanya lebih condong hanya menyala di nomor 4, kecepatan 4. Jadi yang maksimalnya, Bro? Ya, yang maksimalnya. 1, 2, 3 tidak ada angin, 4 baru ada. Nah, ini kemungkinan besar adalah resistor AC-nya yang bermasalah. Untuk siasatnya apa masih bisa di-repair, Bang? Nah, kalau untuk siasatnya, ini dia ada dioda ini. Dan dioda ininya kayak ini misalkan. Ini dia terbakar satu. Terbakar satu. Nah, ini menyiasatinya adalah tinggal diganti diodanya aja. Yang serupa ya? Yang serupa atau mungkin teman-teman bisa cari di tukang elektronik. Diganti aja, dibuka, tinggal dipatri ulang. Dan ini kemungkinan akan berfungsi kembali dengan normal. Jadi untuk tiap satu dioda itu kan mungkin satu putaran ya, Bah? Ya, ini satu putaran. Satu putaran satu dioda. Ya, betul. Oke. Satu putaran per dioda. Ini ada putarannya. Yang 4 itu standby. Oke. Siap. Yang 1, 2, 3 ini on off, ini yang 4 standby. Jadi makanya kalau ini rusak, biasanya sudah bisa dipastikan putaran 4 pasti tetap jalan karena dia standby karena tidak menggunakan dioda ini yang besar ini. Jadi masih kelihatan ya dengan mudah ya. Ya, Kalau kalau ini misalnya ada kerusakan. mungkin sangat mudah untuk dibetulkan. Tinggal diganti diodanya saja. Oke, siap. Untuk harga, Bah, di bengkel kita berapa? Ini kalau harganya, kalau misalkan teman-teman harus ganti, ini dibanderol harga 250.000. Waduh, terjangkau juga, Pak ya. Ya, terjangkau. Dan ini ori. Ori ya? Ori. Belum ada yang lokal-lokal. Sejauh saya ini kan belum ada. Belum ada. Oke. Yang terakhir ini adalah relay pompa bensin. Nah, ini kadang-kadang yang terlupakan atau misalkan luput dari perhatian pada saat terjadi shooting trouble di area bensin. Nah, ini ada beberapa gejala yang bisa ditimbulkan oleh relay ini. Salah satunya adalah mobil pada saat sudah digunakan beberapa kilometer tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, setelah rehat beberapa saat hidup lagi, kan gitu. Tapi ini dia akan continue pada saat misalkan anggaplah kilometernya 10 km, mungkin di kecepatan 10 km lagi dia pasti akan mati lagi. Tapi dia masih bisa dihidupkan kembali dengan jeda waktu beberapa waktu. Mungkin lebih ke nunggu dingin gitu. Ya, nunggu dingin karena ini dia sifatnya relay, artinya penghantar. Jadi dia kalau terlalu panas mungkin dia udah kurang bagus, dia mutus arusnya. Untuk jumlah relay itunya ada berapa, Bah? Ini kalau untuk relay pompa bensinnya ada 1, tapi di deretan ini ada 4. Ada 4. Ada 4, itu ada relay klakson, ada relay pompa bensin. Nah, ini kalau misalkan emergensi, ini relay ini posisinya ada di nomor 2, 1, 2 dari sebelah supir. Di bawah mungkin. Di bawah dashboard. Di bawah dashboard. Jadi kalau dibuka cover dashboard akan kelihatan 1, 2, 3. Nah, kalau yang SHC itu dia ada 3, kalau yang DHC ada 4. Karena ini ada instrumen like yang satunya. Karena yang SHC tidak pakai, jadi tidak ada relaynya. Berarti ini udah kita review ada berapa spare part nih, Bah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 spare part tentang switch atau relay ya. Tinggal switch tentang relay. Buat teman-teman semua, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang permasalahan ini. Dan kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalau ada masukan, mohon diberi masukan. Dan bila rekan-rekan mendapatkan shooting trouble yang memang belum bisa ditangani atau misalkan belum tertanggulangi, ayo kita sharing di
komen di kolom komentar. Dan mungkin nanti mudah-mudahan admin kita akan coba cek, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan tutorial-tutorial di video yang lain. Itu dulu mungkin session tutor kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, bantu channel kita tetap berkembang. Jangan lupa like dan subscribe. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.